Semua ini saudara menunjukkan eh, suatu keadaan yang kelihatannya tanpa harapan ya. Kalau jangan heran kalau saudara sendiri mengalami keadaan seperti itu. Dan ingat ya bahwa tidak ada harapan dari sudut pandang manusia. Sama sekali tidak berarti tidak ada harapan dari sudut pandang Tuhan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada harapan dari sudut pandang manusia, tidak berarti tidak ada harapan dari sudut pandang Tuhan. Dan saya ingin tekankan bagian ini untuk berkenaan dengan saudara Lenawati yang terkena kanker ini. Sebetulnya bukan cuma dia yang terkena kanker payudara ya. Mamanya juga terkena tumor di lututnya dan juga harus dioperasi. Dan itu diduga kanker tulang. Masih dugaan. Dan tapi yang pasti juga harus dioperasi. Dan kalau kanker tulang itu luar biasa menyakitkan nanti kalau betul-betul kanker ya. Jadi ini sebetulnya ada dua orang dalam keluarga ini. Dan keluarga mereka ini tidak tergolong tidak mampu. Dan Lenawati ini adalah keponakan dari saudara Chandra ya. Dan saudara Billy itu saudara sepupu dengan dia. Dan kakaknya Lucia Rawati ini yang membantu saya di dalam mengurus rumah saya. Seandainya tidak ada dia, maka saya tidak akan mungkin bisa pelayanan. Jadi kalau dalam analisa saya, saudara, semua yang keluarga ini alami, itu bukan serangan kepada keluarga ini, tetapi kepada saya. Karena ini membuat Lucy yang membantu saya ini menjadi kacau balau. Dan kalau misalnya mamanya mati, dia mestinya akan balik ke rumahnya di Bekasi. Dan kalau dia balik ke sana, peranan saya pasti bubar. Jadi kalau saudara masih ingin pelayanan saya berjalan terus, pertama dukung dalam doa. Karena apa yang mustahil bagi manusia itu sama sekali tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia bisa menyembuhkan mereka dalam sekejap mata. Tapi mau atau tidak mau, itu kita tidak tahu. Tapi kita tetap harus berdoa mati-matian untuk hal itu. Karena yang diarah oleh setan saya yakin itu adalah pelayanan saya. Dia ingin hancurkan pelayanan saya. Khotbah-khotbah saya masuk ke YouTube, tulisan-tulisan saya masuk ke web dan masuk ke Facebook. Dan itu banyak luar biasa digunakan oleh orang-orang, bukan hanya orang-orang tertentu untuk belajar sendiri, untuk dia sendiri. Tapi banyak sekali, saya katakan banyak sekali, digunakan oleh para pengkhotbah untuk mengkhotbahkan. Jadi sekalipun gereja saya gereja kecil, tetapi karena tulisan-tulisan saya dan video-videonya tuh masuk YouTube, masuk web, masuk Facebook dan sebagainya, dan digunakan oleh sangat banyak orang, maka ini punya pengaruh yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau saudara tetap ingin pelayanan saya ini berjalan terus, pertama dukung dalam doa, dan kedua ikutlah dalam penggalangan dana itu. Saudara tidak usah mempersembahkan besar kalau saudara memang tidak punya uang.
Allah tidak pernah menuntut saudara memberikan apa yang saudara tidak punya. Tapi kalau saudara punya, saudara harus memberikan. Nggak bisa tidak memberikan. Saya sendiri memberikan, saya masukkan juga pengumuman itu ke grup keluarga saya, dan kakak saya juga memberikan, sekalipun tidak terlalu banyak, tetapi tetap dia memberikan juga. Saya masih belum tahu kakak yang lain, karena kakak yang lain masih ada di luar kota dan di luar negeri dan sebagainya. Um, saya sendiri juga memberi, dan mungkin saya akan memberi lagi. Dan gereja kami juga belum memberi, gereja kita belum memberi, dan saya juga akan membicarakan supaya gereja juga memberi. Jadi siapapun saudara, ya kalau saudara merasa diberkati oleh pelayanan saya, berikan persembahan sesuai dengan kemampuan saudara. Selamat siang saudara sekalian. Pertama-tama saya akan memberikan pengumuman lisan. Nanti akan ada pengumuman tertulis, karena penggalangan dana itu kan saya masukkan ke grup-grup WA dan juga saya masukkan ke Facebook. Jadi nanti pasti akan ada laporan tertulis secara bertahap ya. Pokoknya saya kira setiap seminggu 2 kali begitu saya akan memberikan laporan tertulis apa ada kemajuan, ada berapa yang masuk dan sebagainya ya. Dan untuk saat ini hanya laporan lisan ini ya. Yang masuk persembahannya ini adalah pertama Gustav Lena 25.000. Jadi saudara tidak ada masalah ya, kalau saudara memang bisa memberikan hanya 10.000 pun tidak ada masalah, tetap berikan saja ya. Lalu Ibu Rusia 2 juta, buat sini saya sendiri 5 juta, 3 juta, dan Dipa 10 juta, Teresia 1 juta. Padahal setahu saya Tere ini bukan orang kaya ya. Lalu Amelia Haning 200.000, Yulia Wahyuni 5 juta, dan ini kakak saya yang keempat 500.000. Jadi kalau di total 10, 3, 15, ini 21 tak 525 ya. Bentar, ini 6 juta. Ini dengan ini sudah 20 juta. 20 juta 725 ya. Total 20 juta 725.000 ya. Saya tulis saja total 20 725 ya. Ini total yang diterima sampai hari ini. Jadi Pak, saya Pak Budi ada koreksi Pak Budi dari Pak Chandra. Yang terbaru sampai tadi malam itu sudah masuk 56. oh, Ya, itu jadi belum semuanya. ini yang saya tak, kalau gitu ini yang saya ketahui ya. Ya, ya. Saya tidak ketahui yang masuk langsung ke Chandra dan dia tidak diberitahukan kepada saya. Saya total 56. Iya, sampai tadi malam itu yang masuk total 56. Nah, puji. Sekitar 56. Ya, nah. Jadi saudara sudah 56 juta, yang dibutuhkan 120 sampai 125 sampai 150 juta, dan itu belum termasuk kemoterapi dan sebagainya ya. Ya, saya seperti sudah saya katakan tempo hari, memang ada BPJS, tapi kalau nunggu BPJS harus nunggu berbulan-bulan. Nah ini kanker stadium 3B itu kalau nunggu berbulan-bulan jadi stadium 4, maka itu sudah menjalar kemana-mana, itu sudah kematiannya sudah tidak terhindarkan. Ya ini masih, sekalipun ini 3B ini pun kalau dioperasi itu pun belum tentu bisa menyembuhkan, tapi setidaknya ya kita masih ada harapan begitu ya. Ditinjau dari sudut manusia masih ada harapan, dan kita lebih-lebih lagi berharap kepada Tuhan. Ya
tergantung Tuhan mau menyembuhkan melalui pengobatan ini atau tidak, tetapi sekalipun kita percaya kedaulatan Allah yang menetapkan segala-galanya, tanggung jawab manusia itu tidak dibuang ya. Jadi kita tidak bisa mandah biarlah dia mati saja lah. Toh kalau ditentukan hidup ya hidup, ditentukan mati ya mati. Kita tidak bisa punya teologi seperti itu. Itu teologi sesat ya. Saya tidak pernah ngajar seperti itu. Jadi reform pada satu titik mempercayai kedaulatan Allah yang menetapkan segala sesuatu. Tapi pada titik yang lain, reform tidak pernah membuang tanggung jawab manusia, baik untuk mendoakan maupun untuk menggalang dana, melakukan operasi dan sebagainya. Ini belum dimasukkan mamanya, tapi mamanya itu um, uh, yang pasti itu tumor ya. Tumornya itu di lututnya, dan kalau itu ternyata kanker, maka dia harus diamputasi, saudara. Jadi ini sesuatu yang betul-betul memusingkan ya. Kalau dia diamputasi, maka bapaknya di sana itu tidak ada yang menolong atau apapun itu ya. Sehingga ini Lucy ini mesti bisa-bisa mesti pulang ke Bekasi, sehingga kalau dia pulang ke Bekasi ya terus terang saja pelayanan saya buyar, saudara. Karena selama GKRI Golgota ini berdiri sampai sekarang, sejak berdiri sampai sekarang, dia membantu pengurusan rumah saya sehingga saya bisa konsentrasi dalam pelayanan. Dia lakukan semua ya, tanpa kecuali sampai memandikan anjing itu dia. Membawa anjing berobat ke dokter itu juga dia. Ngepel, cuci piring, cuci pakaian, eh, belanja, masak, dan sebagainya, semua dia. Dan itu membuat saya bisa konsentrasi dalam pelayanan. Tidak ada dia, pelayanan saya pasti bubar. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau saudara ingin pelayanan saya tetap berlanjut dan sudah diberkati oleh pelayanan ini, pertama bantu dalam doa, itu yang paling penting. Kalau saudara bisa bantu dalam uang, bantu dalam doa. Dan doakan sungguh-sungguh, doakan mati-matian. Dan kalau saudara bisa membantu dalam keuangan, bantu juga dalam keuangan. Saya baru membantu 3 juta ini, saya akan bantu lagi saya kira. Saya akan tambah lagi lain kali. Dan dari gereja nanti kita akan rundingkan gereja mau memberikan berapa. Tapi yang pasti kalau misalnya tidak tercukupi, saya kira saya dan gereja akan bagi dua, itu bantuan dari saya maupun dari gereja. Karena ini harus tidak bisa tidak dioperasi atau orangnya akan mati. Dan ini mengancam nyawa ya. Betul-betul ancaman pada nyawa. Dan 3B itu sudah tinggi. Naik ke 4 sudah. Harapannya hampir 0 boleh katakan. Dan kankernya itu tergolong sangat ganas.